Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dabiati dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas anatomi saya. Saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan. Definisi sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua ada untuk mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga untuk melembabkan udara. Anatomi sistem respirasi dapat dibagi menjadi dua saluran, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan atas yang pertama ada rongga hidung atau kafum nasi. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau pharynx. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi menjadi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Yang kedua ada rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Yang ketiga permukaan dinding latera yang mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silia yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Sinus atau paranasalis terdapat 4 bagian rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari sinus frontalis yang disebut dengan di tengah dahi. Yang kedua ada sinus ethmoidalis atau di antara mata. Yang ketiga ada sinus sphenoidalis atau yang disebut dengan di belakang rongga hidung. Yang keempat ada sinus maxillaris atau disebut dengan di tulang pipi. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus atau sinusitis. Fungsi hidung ada 6. Yang pertama sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat ada pengatur suhu, yang kelima ada pelindung dan penyaring udara, yang keenam ada indera pencium dan resonator suara. Yang kedua ada faring atau pharynx, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut. Yang pertama ada berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan, yang merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama menyaring udara
oleh rambut getar atau silia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring atau faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua ada orofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga ada laringofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan faring yang terletak di belakang hidung. Nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft palate dan terletak di belakang hidung. Nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut yang dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Laringofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara atau epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea atau saluran pernapasan. Saat menelan makanan, epiglotis menutupi laring sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya pada waktu bernapas epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea. Yang ketiga ada laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas, merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis ke-4 sampai ke-6. Fungsi laring yang pertama menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. Yang kedua, mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke dalam esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglotis atau kartilago pada laring untuk menutupi glotis atau bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Yang ketiga, untuk melindungi saluran pernapasan. Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yaitu membuka dan menutup trakea. Yang keempat, penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang kelima ada respirasi. Respirasi untuk selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Saluran pernapasan bawah. Yang pertama ada trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah berbentuk pipa tabung yang memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel, terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang